Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium simulasi komputer kelompok 76. Di sini kami akan mempresentasikan eh, laporan modul 3 yaitu FENSIM dengan judul Simulasi Sistem Dinamik Produksi Jagung dengan menggunakan software FENSIM di PT Corns. Di sini anggotanya ada Muhammad Hafiz Aziz dengan NPM 21121 dan saya Aditya Tripratama NPM 21122 dan aslab modul 3 kami yaitu Mas Yakin. Produksi jagung yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menjadikan jagung sebagai komoditi kedua setelah padi dalam subsektor pertanian umum serta menempati posisi sangat vital dan merupakan salah satu sumber pangan bagi dunia industri Indonesia. PT Corns merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi jagung. Perusahaan ini memiliki permasalahan yaitu banyaknya interaksi variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario dengan bantuan software FENSIM agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Next, di bab 1. Paragraf 3. Oke. PT Corns berusaha untuk memaksimalkan manfaat sumber daya yang dimiliki, namun yang menjadi masalah dalam perusahaan ini adalah banyaknya interaksi antar variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan produksi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah pembuatan model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar dapatkan jumlah kapasitas produksi yang dapat memenuhi permintaan pasar. Penelitian ini menggunakan pengembangan sistem dinamik dengan bantuan software FENSIM yang merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Oke, next. Nah, pada metodologi penelitian, ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pengumpulan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi, dan pengumpulan data ini didapatkan dari data sekunder di PT Corns yang berlokasi di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Data yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada ketersediaan jagung di pasar, yang kedua data aktivitas lumbung atau gudang penyimpan jagung, yang ketiga data waktu pengukuran, lalu ada data yang dapat dipenuhi lumbung, dan data equation factor yang mempengaruhi proses produksi jagung. Lalu yang kedua ada causal loop diagram, di mana terdapat beberapa inti, yaitu hasil panen jagung, gagal panen, ketersediaan komunitas jagung. Yang mana ini memiliki subsistem yang berkaitan antara subsistem satu dan subsistem lainnya, dan berpengaruh positif juga negatif. Lalu ada tahap pengolahan data. Nah, pengolahan data ini digambarkan dengan flowchart. Dapat dilihat flowchartnya. Oke, next. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Dimana yang pertama dilakukan adalah verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi sendiri, bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Maka diperlukan verifikasi dengan menjalankan software FENSIM. Lalu yang kedua ada validasi, yaitu dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Nah, ini terdapat tabel ketersediaan dan tahunnya untuk sistem nyata dan simulasinya. Simulasi dibuat lebih dari sistem
nyatanya untuk berjaga-jaga. Lalu dengan satu berdasarkan persen error dari data empiris dan data output simulasi yaitu E1 diperoleh nilai sebesar min 20,5%. Lalu yang kedua berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi atau E2 didapatkan 3,5%. Dan selanjutnya ada output simulasi yaitu eh, seperti tadi yang causal loop diagram, cuman ini lebih kompleks, dimodelkan dengan ketersediaan jagung dengan software Vensim. Untuk skenario 1, grab path, ketersediaan jagung. Pada grafik ini ditunjukkan bahwa garis yang turun merupakan garis ketersediaan jagung. Maka dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sampai 2028, ketersediaan jagung tidak dapat memenuhi semua permintaan yang ada, dikarenakan jumlah permintaan jagung yang lebih tinggi daripada ketersediaan bahan baku, ditambah lagi permintaan setiap tahunnya meningkat. Lalu ada tabel PDD ketersediaan jagung dengan analisa pada tahun 2023 ketersediaan jagung didapatkan sebesar 3.000 ton. Tahun 2024 sebesar 1.490 ton. 2025 min 420 ton. Tahun 2026 min 2.730 ton. Tahun 2007 min 5.440 ton, dan tahun 2028 ketersediaan jagung didapatkan sebesar min 8.550 ton. Untuk skenario 2, seperti tadi, ada grab path dan tabel path. Next aja mungkin. Ini juga sama di grab skenario 3 dan 4 sampai skenario 4. Lalu ada user interface, yang mana ini juga ada kaitan antara beberapa sistem dan subsistemnya. Lalu ada tabel path ketersediaan jagung tadi. Pada gambar di atas, didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna user, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Lalu analisa output, didapat diketahui bahwa skenario 2 merupakan skenario terbaik karena sampai tahun 2028, perusahaan masih dapat menyediakan jagung untuk konsumen, yakni ketersediaan jagung pada 2023 sebesar 3.000 ton, sampai 2028 yaitu sebesar 12.950 ton. Kurangnya ketersediaan bahan baku membuat perusahaan tidak dapat secara maksimal mencetak keuntungan. Ketersediaan bahan baku merupakan hal yang perlu ditingkatkan dengan tetap berdasarkan pada pertimbangan jumlah permintaan tiap tahunnya. Dengan mengatasi permasalahan kekurangan ketersediaan bahan baku, perusahaan dapat meningkatkan modal investasinya untuk membeli lahan tambang baru atau bekerja sama dengan perusahaan tambang lainnya untuk mendapatkan ketersediaan bahan baku jagung yang memadai sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan yang ada. Lalu ada kesimpulan pada permasalahan ini, yaitu berdasarkan output yang telah didapatkan oleh software Vensim untuk simulasi produksi jagung pada PT Corns, dilakukan 4 skenario berbeda pada simulasi sistem dinamisnya. Untuk hasil total ketersediaan bahan baku jagung yang berbeda. Nah, dari 4 hasil skenario tersebut, dipilih satu yang terbaik, yaitu skenario 2, di mana menyediakan jagung untuk konsumen tiap tahunnya dan selalu memenuhi permintaan konsumen. Kurangnya ketersediaan bahan baku membuat perusahaan tidak dapat secara maksimal mencetak keuntungan. Jadi kesimpulan yang didapat yaitu software Vensim dapat mensimulasikan produksi jagung pada PT Corns dan menghasilkan skenario terbaik, yaitu skenario kedua dengan beberapa pemenuhan permintaan konsumen. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yang akan mensimulasikan model
produksi jagung pada software Vensim. Silakan. Baiklah, saya akan ambil alih untuk simulasi menggunakan software Vensim-nya. Jadi yang pertama kita bikin new file, bisa di Ctrl N, lalu untuk initial time-nya kita pilih tahun ini yaitu 2023, lalu untuk final time-nya kita akan mensimulasikan untuk 5 tahun ke depan, berarti 2028. Lalu time step-nya 1, units for time-nya kita ubah menjadi tahun. Lalu kita oke. Yang pertama kita akan membuat CLD atau causal loop diagram. Langkah pertama yaitu kita klik variabel, kita tulis variabelnya, kita tulis semua variabel yang ingin kita masukkan. Tas jagung, kita tulis semua variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh. Untuk faktor gagal panennya kita tulis kekurangan air, lalu hama, lalu suhu dan iklim. Setelah semua variabel sudah dibuat, saatnya kita menghubungkan keterkaitan antara variabel dengan variabel lainnya dengan menggunakan arrow. Pertama ada presentasi peningkatan, kita hubungkan ke jumlah permintaan, begitu juga yang penurunan. Lalu pada eh, faktor-faktor gagal panen kita hubungkan. Lalu untuk hasil panennya juga kita hubungkan. Lalu untuk jumlah permintaan kita hubungkan ke ketersediaan komoditas jagung. Lalu untuk hasil panen jagung kita hubungkan juga ke ke ketersediaan. Lalu untuk gagal panennya kita hubungkan ke hasil panen jagung. Lalu kita akan memberikan suatu tanda plus atau minus. Yang pertama kita akan memberi tanda pada hasil panen jagung, di mana ketika pemberian pupuk dan vitamin tanaman itu bagus atau meningkat, maka kita kasih tanda plus, maka hasil panen jagung juga akan meningkat. Begitu juga dengan tiga faktor lainnya, dua faktor lainnya maksud saya. Kita pilih plus semua dengan cara klik kanan pada kepala panahnya, lalu kita beri tanda plus. Lalu untuk presentasi peningkatan, karena peningkatan kita beri tanda plus. Lalu untuk penurunan kita beri tanda minus. Lalu untuk jumlah permintaan ke ketersediaan komoditas jagung, jika jumlah permintaan meningkat, maka ketersediaan juga harus ditingkatkan. Lalu untuk hasil panen jagung, jika hasil panen jagung meningkat, maka ketersediaan juga akan meningkat, berarti tanda plus. Selanjutnya, jika suhu dan iklim tidak menentu, maka itu akan mendukung
akan terjadinya gagal panen, maka kita beri tanda plus. Begitu juga dengan dua faktor lainnya yaitu hama. Jika hama meningkat, maka kesempatan untuk gagal panen juga akan semakin besar. Lalu untuk gagal panen ke hasil panen jagung, kita beri tanda minus. Karena ketika presentase gagal panen itu sedikit, maka hasil panen jagung akan meningkat. Sebentar, ini ada yang salah untuk penulisannya. Presentase bukan presentasi. Baik, begini adalah tampilan dari causal loop diagram di mana antar variabelnya mempengaruhi. Selanjutnya akan membuat stock flow diagram atau SVD. Kita hapus saja karena ini sudah saya pakai. Kita delete saja semuanya. Selanjutnya kita akan membuat stock flow diagram. Caranya sama seperti yang tadi, cuma ada beberapa sedikit yang berbeda. Kita buat variabelnya dulu, yaitu jumlah permintaan. Lalu kita buat ketersediaan. Jadi stok flow diagram merupakan sama dengan causal loop, cuma ini lebih kompleksnya saja. Presentase penurunan luas lahan kita atur agar nanti lebih rapi. Setelah kita buat variabel seperti yang kita buat di causal loop diagram, lalu kita mulai hubungkan. Yang pertama kita akan buat rute. Kita klik di sini, lalu kita klik ke variabel jumlah permintaan. Kita beri nama peningkatan permintaan. Nanti akan tampil seperti ini. Lalu pada jumlah permintaan, kita buat rute juga. Di sini kita kasih nama penurunan permintaan. Kita lakukan hal yang sama kepada ketersediaan komoditas jagung. Oh, sebentar, ini kita hapus saja. Kita buat rutenya, kita beri nama hasil panen jagung. Lalu dari ketersediaan ini kita hubungkan ke gagal panen. Oh, sebentar, ini ternyata bukan panen. Kita hapus saja. Gabungkan, kita buat gagal panen.
Setelah seperti ini, kita hubungkan untuk variabel-variabel yang lainnya dengan menggunakan arrow sama. Yang pertama kita hubungkan untuk persentase peningkatan, kita taruh pada peningkatan permintaan. Lalu untuk persentase penurunan kita taruh di penurunan permintaan. Selanjutnya pemberian pupuk, ini faktor positifnya kita juga taruh pada sini. Jadi ini bisa dilengkungkan juga gini. Untuk yang negatifnya kita juga hubungkan ke sini. Ini kurang satu variabel yaitu kekurangan air. Kita hubungkan juga menggunakan arrow. Lalu untuk jumlah permintaan ini kita hubungkan ke ketersediaan komoditas jagung. Jadi seperti inilah tampilan dari stock flow diagram. Selanjutnya kita akan memasukkan datanya menggunakan equation. Untuk datanya ini kita bisa lihat pada langkah-langkah yang telah disiapkan. Akan saya bagi dua saja. Yang pertama untuk persentase untuk luas lahan, kita masukkan. Yang pertama kita masukkan persentase peningkatan dulu saja, yaitu 0,9. Untuk koma di sini menggunakan titik, lalu kita oke. Untuk persentase penurunan, kita kasih 0,5. Lalu klik OK. Untuk peningkatan permintaan, yaitu persentase peningkatan kita kalikan dengan 1000. Perkalian di sini menggunakan tanda bintang. Kita oke. Penurunan juga kita kali 1000. Persentase penurunan kali 1000. Selanjutnya untuk jumlah permintaan bisa kita dilihat pada PDF-nya, bisa kita tentukan. Jumlah permintaan merupakan peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Kita klik, kita kasih tanda kurang, kita klik penurunan permintaan, lalu kita oke. Selanjutnya untuk variabel yang lain kita masukkan juga luas lahan 0,5 kita kalikan dengan 2000. Lalu untuk pemberian pupuk kita masukkan 0,3 kalikan, karena pada laporan saya kemarin 1500, maka saya akan ketikkan 1500. Selanjutnya untuk penggunaan teknologi modern kita masukkan 0,2 kali 2000. Selanjutnya untuk faktor gagal panennya kita masukkan juga. Untuk hamanya kita kalikan 0,4 kali 200. Untuk kekurangan air kita masukkan 0,6 kali 200. Lalu untuk suhu dan iklim kita masukkan juga. Kita oke.
Lalu untuk variabel hasil panen jagung bisa kita lihat di sini. Untuk hasil panen yaitu kita tambahkan semuanya saja. Ini tergantung apa yang kita buat di causal loop diagram tadi. Jadi kalau misalkan minus semua maka itu dikurang, kalau plus semua ditambah semua. Karena tadi pada causal loop diagram saya plus semua, untuk faktor yang plus maka kita jumlah semua. Kita oke. Lalu untuk gagal panennya juga hama kita tambah dengan kekurangan air, lalu dengan suhu dan iklim. Suhu dan iklim kita oke. Lalu untuk ketersediaan komoditas jagungnya, kita tulis hasil panen ditambah gagal, hasil panen dikurangi daerah gagal panen, kurangi gagal panen, lalu dikurangi jumlah permintaan. Kita oke. Jadi seperti ini ya, stock flow diagram setelah kita memasukkan data. Jadi pada praktikum ini terdapat 4 skenario dan inilah skenario yang pertama. Lalu untuk skenario yang kedua ada peningkatan, presentase peningkatan di mana 0,9 menjadi 1,1. Jadi untuk skenario 2 kita merubah 0,9 ini menjadi 1,1. Lalu untuk skenario 3 terjadi penurunan di mana peningkatan penurunan maksud saya di mana 0,5 menjadi 0,8. Jadi untuk skenario 3 kita kembalikan dulu ini 0,9. Lalu persentase penurunannya kita tingkatkan dari 0,5 menjadi 0,8. Ini merupakan skenario 3 dan yang terakhir ada skenario 4 yaitu penggunaan teknologi modern. Untuk penggunaan teknologi modern kita buat level dan kita buat initial value-nya. Yang pertama 3.000 untuk skenario 4 saya lupa menuliskannya yaitu 3.000 seperti ini. Lalu untuk skenario 4 kita ubah menjadi 6.000. Jadi 4 skenario sudah kita simulasikan akan tetapi belum kita run. Nah, saya akan mengeran dulu untuk skenario 1. Ubah menjadi 0,5. Setelah selesai semua, bisa kita run, kita save terlebih dahulu. Bisa kita Ctrl S, bisa kita tulis saja, kita save. Setelah data kita masukkan semua, maka kita akan mensimulasikan model yang telah kita buat. Tapi sebelum itu pada ketersediaan komoditas, kita ubah tipenya menjadi level. Yang awalnya di auxiliary, kita ubah menjadi level, lalu kita ketikkan initial value-nya 3.000. Untuk skenario 1, untuk skenario 4 kita bisa menggantinya dengan 6.000. Setelah selesai semua, kita klik CTRL-A, lalu klik simulate. Lalu kita klik CTRL-A lagi, lalu klik grab pada kiri, pada sebelah kiri untuk melihat grafiknya. Didapatkan grafik seperti ini, di mana yang turun ini merupakan, bisa kita lihat di sini, merupakan ketersediaan komoditas jagung, di mana dari 2023 sampai 2028 mengalami penurunan secara signifikan. Selanjutnya ketika untuk melihat tabelnya, kita klik CTRL lagi, lalu kita klik tabel. Nah, bisa dilihat ini untuk ketersediaan komoditas jagung yang pertama tahun 2023 3.000 dan seterusnya sampai minus 7.350.
Lalu yang selanjutnya kita akan membuat sebuah user interface. Langkah yang pertama yaitu kita menghapus semua perkalian yang ada pada variabelnya. Kita hapus semua. Oh ini dibiarkan saja. Nah ini kita hapus. Jangan sampai ada yang tersisa perkaliannya. Untuk penjumlahannya bisa kita biarkan saja karena tidak eh, berpengaruh. Setelah itu kita ke view 3. Selanjutnya kita membuat user interface-nya dengan cara mengklik object. Kita klik, lalu kita pilih yang output workbench tool. Kita pilih yang level, kita pilih ini, kita pilih ini yang tipenya grab, custom grab. Kita oke. Saya kita atur, kita buat lagi, sama tipenya grab juga. Kita buat 4 di sini, gagal panen, sama hasil panen. Oh, salah. Salary yang hasil panen jagung. Setelah kita membuat 4 ini, kita akan membuat sebuah slidernya. Kita ke input slider, lalu ke konstan. Kita pilih persentase peningkatan. Kita eject. Untuk rankingnya kita bebaskan saja. Saya ini 100, lalu untuk oh ini 0 tuh 100. Lalu untuk incrementnya kita ini terserah sebenarnya tapi saya akan memilih 10. Lalu bisa kita klik. Nah, jadi seperti ini. Kita lakukan lagi untuk yang penurunan. Instan, persentase penurunan kita exact 0 100, lalu ini saya 10. Kita melakukan ini untuk semua variabel yang telah kita buat. Jadi langsung saja ke hasil yang telah saya buat. Setelah kita membuat semua elemennya, di mana ada 4 grafik, yaitu grafik jumlah permintaan, ketersediaan komoditas jagung, hasil panen jagung, dan gagal panen, kita juga membuat slidernya, ada presentase peningkatan, pemberian pupuk, penggunaan teknik dan teknologi modern, dan luas lahan tanaman jagung. Ini untuk variabel positifnya yang mendukung hasil panen. Lalu ada presentase penurunan, kekurangan air, hama, dan suhu dan iklim, merupakan faktor negatif pendukung gagal panen. Setelah itu kita klik CTRL-A, kita blok semua, lalu kita klik yang sintesin, bukan simulate, yang sintesin, kita ya saja. Nah, kita bisa mengaturnya sedemikian rupa yang bisa di adjustable. Jadi ini real time ketika angkanya berubah. Ini berfungsi semua.
Cukup sekian penjelasan software Vensim pada modul 3 yang membahas tentang Vensim ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.